Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alifta Lutfi Az-Zahra STMPD. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggota saya sendiri Ahmad Farad Fanani dan rekan-rekan saya. Saya Divayana Latifah. Saya Fadilah Nur Aini. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil review jurnal yang kami buat, yaitu berjudul Peran Perdagangan Internasional dalam Meningkatkan Produktivitas Perekonomian di Indonesia. Judul jurnal Peran Perdagangan Internasional dalam Meningkatkan Produktivitas Perekonomian di Indonesia. Nama jurnal, Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif. Volume 1, nomor 1, halaman 90-99, tahun 2023, penulis Aulia Ahmad Suhardi, Indri Andini, Nur Afriyananda Safitri, dan Purnama Ramadhani Silala. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan studi literatur dengan sumber data yang digunakan berasal dari jurnal, buku-buku, maupun website. Subjek penelitiannya adalah peran perdagangan internasional dalam meningkatkan produktivitas perekonomian Indonesia. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perdagangan internasional terhadap produktivitas perekonomian Indonesia menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Ditemukan bahwa aktivitas ekspor dan impor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022, ekspor Indonesia tumbuh 25,31% YoY menjadi 19,16 miliar US dollar. Sementara impor naik 36,77% YoY menjadi 18,23 miliar US dollar. Perdagangan internasional terbukti mendorong peningkatan devisa, transfer teknologi, dan industrialisasi dalam negeri. Pendahuluan dari ini adalah perdagangan internasional merupakan aktivitas tukar-menukar yang dilangsungkan oleh negara satu dengan negara lainnya atas legalitas persetujuan bersama. Selain itu, perdagangan internasional pun turut memajukan industrialisasi yang lebih maju, perkembangan transportasi, globalisasi, dan presensi korporat multinasional. Jadi, tidak bisa dipungkiri jika perdagangan internasional merupakan aspek yang sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Aktivitas yang dilakukan dalam perdagangan internasional biasanya ekspor dan impor, di mana ekspor adalah aktivitas menjual produk barang dan jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah aktivitas membeli produk barang atau jasa dari luar negeri. Jadi, apabila suatu negara lebih banyak melaksanakan ekspor dibandingkan impor, maka income nasional negara tersebut akan meningkat, sehingga nantinya akan berdampak positif atas pertumbuhan ekonomi tersebut. Hasil dan pembahasan. Setiap negara perlu berupaya maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, karena keberhasilan suatu negara sering diukur dari peningkatan produktivitas ekonomi. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah perdagangan internasional, yang melibatkan kegiatan ekspor dan impor. Dalam teori makroekonomi, ekspor dan impor termasuk komponen pendapatan nasional dan berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto atau PDB. Perubahan nilai ekspor impor secara langsung mempengaruhi pendapatan nasional. Perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor, berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ekspor memberikan dampak positif dengan menambahkan cadangan devisa, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja. Keuntungan lain dari perdagangan internasional meliputi peningkatan penerimaan negara, cadangan devisa, negosiasi aset, dan perluasan permintaan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah yang menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ada 3 faktor utama. Yang pertama yaitu skala ekonomis, bahwa produksi dapat dipasarkan lebih luas dan dilaksanakan dengan metode yang lebih hemat. Yang kedua ada teknologi baru. Perdagangan internasional memfasilitasi aliran teknologi dari negara maju ke negara berkembang.
dengan melalui impor mesin atau peralatan canggih yang meningkatkan produktivitasnya. Misalnya, negara berkembang mengimpor komputer untuk meningkatkan produktivitas instansi pemerintah. Dan yang terakhir ada merangsang persaingan, meningkatkan efisiensi melalui pasar bukan hanya teknologi baru. Perdagangan dapat meningkatkan efisiensi industri melalui peningkatan persaingan. Slide selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Perdagangan internasional memegang peran krusial dalam pembangunan ekonomi Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui peningkatan devisa, aliran modal, dan teknologi, serta pengembangan industri manufaktur. Pada tahun 2022, ekspor Indonesia mencatat pertumbuhan spektakuler sebesar 25,31% YoY dengan nilai mencapai 19,16 miliar US dollar. Kinerja ini didorong oleh kenaikan harga komoditas andalan seperti minyak kernel sebesar plus 17,96%, MTM, nikel plus 11,69% MTM, dan aluminium sebesar plus 11,52% MTM. Selain itu, laporan IHS Markit menyebutkan bahwa pesanan ekspor Indonesia pada Januari 2022 mencapai rekor tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan tren positif dalam perdagangan internasional. Di tengah peningkatan ekspor impor Indonesia pada Januari 2022 juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 18,23 miliar US dollar atau plus 36,77% YoY. Di sini mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan barang mentah penolong sebesar plus 39,57% YoY dan barang modal sebesar 41,94% YoY, menunjukkan aktivitas produksi domestik yang menguat. Pertumbuhan impor barang konsumsi sebesar plus 10,25% YoY akibat meningkatnya kepercayaan masyarakat dan permintaan domestik. Kinerja impor yang kuat ini menegaskan pemulihan ekonomi berbasis produksi lokal. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia tetap surplus. Surplus berlanjut selama 20 bulan sejak 2020, menandakan stabilitas yang positif. Di sini dapat kita simpulkan bahwa perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor, merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, aktivitas ini terbukti meningkatkan penerimaan negara, mendatangkan devisa, mempercepat transfer teknologi, dan mendorong industrialisasi. Pertumbuhan ekspor dan impor tahun 2022 menunjukkan performa luar biasa dalam pemulihan ekonomi nasional yang diperkuat oleh surplus neraca perdagangan yang terus berlanjut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar di bawah ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.